Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasul Fikri Alam Nazra dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM 40040303236 Di sini saya akan menjelaskan tentang ROS, yaitu Robot Operating System. Oke, kita menjelaskan tentang ROS pada sesi pertama dulu. Untuk ini, kali ini di sini ROS itu yaitu robot operating system, yang dimana di sini akan menjelaskan cara dasar-dasar ROS, terus cara kerja dan bagaimana menerapkan dalam proyek dalam robotika dalam industri. Untuk dari ROS sendiri, yaitu untuk ROS yaitu open loop, yang dimana di sini ROS adalah dari kerangka kerja yang open source untuk dari pengembangannya robotika modern sejak dari 2008. Untuk middleware komunikasi yang digunakan adalah TCP/IP custom, yaitu untuk RS2 yang dibangun di atas DDS yang telah teruji di industri. Untuk komunitas dari transisinya yaitu dari ROS1 yaitu Noetic EOL 2005 ke RS2 dengan semua fitur yang sangat-sangat penting. Kemudian untuk versi ROS sendiri, yang pertama ROS1 dimulai dari Maret 2010 dengan Noetic sebagai rilis terakhir yaitu 2020 sampai 2025. Kemudian dari ROS kedua itu dimulai dengan Foxy sebagai rilis LTS di tahun 2020 sampai 2023. Dan untuk masa depan atau future-nya, nanti robot industri ini menjadi perangkat ROS asli seperti itu. Kemudian apa itu ROS? Di sini ROS adalah terdiri dari 3 alat. Yang pertama visualisasi, debug, dan pengembangan. Yang kedua adalah kemampuan, yang dimana kemampuan di sini adalah navigasi, manipulasi, dan persepsi. Yang terakhir adalah ekosistem. Yang dimaksud ekosistem di sini adalah untuk dari komunitas dari global, yaitu bisa dibilang open source dan repository kodenya. Jadi di sini ROS adalah kerangka kerja yang menghubungkan dari sensor ke aktuator untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang dimana yang dihadapi adalah softwarenya, itu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mendorong dari komponen yang untuk kembali dan memudahkan dari transisi antara simulasi dulu yaitu kemudian ke hardware-nya. Untuk dari ekosistem ROS yang berkembang, yang pertama adalah internasional. Di sini yang paling banyak yang menggunakan ROS yaitu dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman. Yang kedua, untuk ekosistem yang kedua adalah komunitas. Dari komunitas yang ada, dukungan dari pengguna global tanpa otoritas pusat, yang dimana di sini bisa dipahami bahwasanya komunitas yang dimaksud adalah open global source, yang dimana tidak ada komunitas yang terpusat, jadi di mana saja menggunakan ROS. Terus yang ketiga ada repository, yang dimana di sini terdapat ribuan dari program yang tersedia secara publik. Yang terakhir dari multibahasa, yang dimana multibahasa di sini adalah codingan programmingnya, yaitu yang pertama ada bahasa C, terus C++, Python yang saat ini sangat berkembang, terus dibaluri dengan komunikasi-komunikasi yang ada. Kemudian untuk dari sumber daya ROS-nya, yang pertama adalah situs web dari ros.org, kemudian dari dokumentasi ROS2, kemudian dari ROS answer-nya seperti itu. Kemudian dari instalasi dan workspace ROS. Yang pertama dari instalasi ROS itu kan sudah open source, yang dimana di sini kita bisa memfollow dari index ros.org untuk distribusi yang dipilih. Kemudian untuk ROS sendiri membuat workspace-nya, yaitu dimulai dari struktur directory, src, build, dan install. Kemudian untuk yang terakhir adalah sistem build, yang dimana di sini adalah membangun dari ROS-nya. Di sini ROS sendiri menggunakan struktur directory khusus dengan workspace untuk setiap project. Kalkon adalah alat build yang menemukan semua paket direksi src, menemukan urutan build berdasarkan dimensi, dan memanggil sistem build untuk setiap paket. Di sini selanjutnya yang dibahas tadi paket ROS, yang dimana paket-paket tersebut berisi tentang script, include, MSD, dan SRV, yang dimana isi paketnya file wajib
yang seperti salah satunya adalah XML, yaitu metadata, kemudian TXT seperti itu. Dan untuk dari Node ROS, di mana Node ROS yang pertama adalah buat Node untuk kita tulis codingan program, terus kalau kita kompilasi seperti biasa, terus kita running, kemudian check programming seperti itu. Dan untuk dari message atau topiknya, yang dimana di sini adalah untuk topik sendiri adalah untuk streaming data asinkron, yang dimana publisher mengirim pesan tanpa mengerti apakah dia mendengarkan dan subscriber dipisu oleh dari pesan masuk. Semua komunikasi ROS mendefinisikan QoS, yaitu quality of service, yang mengatur keandalan, durabilitas, dan riwayat pesan. Pesan ROS juga didefinisikan dalam filenya yaitu .msg, dan di sini tipe datanya yaitu primitif atau array atau tipe pesan yang untuk struktur letter yang lebih kompleks. Itu yang untuk penjelasan dari sesi pertama. Yang kedua yaitu di sini kita membahas yaitu dari service, action, launch, files, dan parameter. Yang dimana service itu permintaan dan respon antara node. Yang kedua adalah action, yang dimana tugas berjalan dengan umpan balik atau feedback. Yang kemudian ketiga adalah launch file, yang dimana di sini adalah mengotomatisasinya startup system. Ya. Kemudian parameter, yaitu nilai-nilai dari konfigurasi untuk node. Yang pertama adalah dari service. Di sini service adalah yang di detailingnya adalah detail and syntax. Dimana dari service sendiri yaitu request dan respon. Dan untuk dari request yang biasa dikirim oleh klien terus diterima oleh server, kemudian respon adalah dihasilkan oleh server terus dikirimin oleh klien. Dimana di sini penggunaan dari umumnya yaitu algoritma dari programming. Dimana yang kedua adalah closed loop, yaitu pindah ke posisi. Kemudian ada operasi yang memerlukan konfirmasi. Di sini memiliki keunggulan yaitu di RS2 service bisa sinkron, jadi tidak perlu menunggu dari respon tersebut. Kemudian ada action, yaitu mengelola tugasnya atau berjalannya. Di sini yang pertama adalah memiliki tujuannya, yang dimana dikirim oleh klien terus diterima oleh server. Kemudian ada feedback dihasilkan oleh server selama eksekusi, kemudian cancel. Sini klien dapat memberitakan action sebelum selesai. Kemudian result itu dihasilkan oleh server, kemudian dikirim oleh klien. Di sini ada perbandingan komunikasi dari ROS, yaitu dari mulai dari message, service, action. Dimana kalau message yaitu baik untuk sensor, yaitu komunikasinya one to many, jadi satu untuk semuanya. Dari mana di sini kelemahannya yaitu pesannya bisa hilang tanpa diketahui. Untuk service sendiri di sini kekuatannya adalah umpan balik terdefinisi dengan baik, yang dimana feedbacknya itu terdefinisi dengan baik. Untuk kelemahannya koneksinya biasanya dibuat ulang untuk setiap panggilan. Kemudian ada 3 action, dimana di sini keuntungannya adalah pemantauannya proses berjalan lebih lama, yang dimana kelemahannya tentu saja lebih kompleks untuk diimplementasikan. Kemudian ada launch file, yang dimana di sini adalah mengotomatisasi status dari sistemnya. Itu yang pertama adalah motivasi, yang dimana yang dimaksud motivasi adalah menyakitkan untuk memulai setiap node secara manual, yang dimana ROS adalah sistem terdistribusi dengan puluhan node. Makanya yang dimana bisa dibilang adalah menyakitkan. Kemudian kedua adalah solusi, yang dimana script Python ini untuk menyalakan node dan mengatur parameter. Kemudian ada 3 fitur di sini adalah untuk mengambil informasi dari paket-paket yang tadi, terus dan menyalakan file launch lainnya. Di sini adalah action umum yang biasa kayak node, include launch, description, group action, timer action. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah dari parameter atau nilai konfigurasi, yang dimana di sini parameternya yang pertama ada tipe-tipe dasar yaitu integer, real, boolean, string seperti biasa untuk codingan programming. Terus kemudian ada dari list dari vektor dari tipe tunggal, kemudian dictionary seperti kamusnya atau library-nya seperti itu. Dan untuk pengaturan dari parameter di sini ada command line, program dengan set parameter seperti itu. Jadi terima kasih untuk sampai sini saja untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.